there. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tutorial tentang bagaimana membuat blog untuk sumber belajar siswa. Nah, ini adalah tampilan blog yang kita buat, masih sederhana, baru satu kali posting. Ini gambarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menambah image atau gambar pada header ya, kemudian menambah navbar atau navigator bar ya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh yang dulu ini yang namanya navigator bar ini bagian atas, atau ini juga sama, ini navigator bar atau navbar. Nah, pada navbar ini ada home, kemudian ada, silakan di sini apa saja yang diinginkan, tapi bisa dibuat ke bawah ya, ini ya, misalnya Kemenag, kita ada Kemenag Kabupaten Tegal, Kanwil Jateng, dan nasional atau Kemenag RI ya. Kemudian ada lagi Kemendikbud dan lain sebagainya. Ini yang namanya navbar. Sedangkan untuk header ini gambar ini bisa kita buat gambar, bisa kita ganti menjadi gambar kita atau gambar logo dan lain sebagainya, termasuk masih ada tulisannya. Nah, kemudian ini yang namanya sidebar, bar di samping, ini kiri atau kanan. Nah, tergantung kita memilih temanya. Kalau kita melihat di sini ya, ini di sini masih nggak ada sidebarnya, tapi ini tampilan di Android ketika kita klik di sini. Nah, di sini nanti sidebarnya di sini tapi disembunyikan. Nah, kita pun bisa menambah ya, ini kan foto kita ya, foto blogger kita, akun blogger kita, jadi kita bisa menambah foto. Nah, ini jadi pada tutorial kali ini kita akan mencoba mengganti profil foto kita, kemudian kita akan menambah gambar pada header, kemudian menambah apa istilahnya navbar ya, dan sidebar. Namun seperti biasa silakan like and share jika memang ini bermanfaat. Kemudian bagi yang baru bergabung dengan channel ini dimohon untuk subscribe. Tapi bagi yang sudah subscribe jangan diklik lagi, karena itu nanti akan kembali semula berarti tidak subscribe. Oke sahabat Bro Channel dimanapun berada, kita akan mencoba masuk ke akun kita ya. Tentunya kita tidak boleh lupa email yang kita gunakan untuk membuat akun di Blogger ya, kemudian passwordnya. Nah, kita klik di sini, kita masuk ke email kita atau akun kita di Blogger. Nah, caranya kita tulis saja di sini. Di sini kita tulis yang namanya alamat blogger.com. Nah, kemudian nanti kita akan diarahkan ke email di sini, sign in. Nah, ketika kita klik, kita memilih email mana yang kita gunakan. Nah, ini emailnya, kemudian kita tulis passwordnya, kemudian kita klik berikut. Nah, maka kita akan masuk ke akun Blogger yang kita miliki, tempat dimana kita membuat science blog seperti pada video pertama. Nah, di sini baru ada satu postingan ya. Postingan ini pun bisa kita edit. Di sini tidak ada judulnya, maka kita akan mencoba memberikan judul ya. Nah, ternyata ini yang diklik, edit ya, benar. Nah, ini harusnya di sini ada title. Title itu berarti judul. Judul ini berarti kan, misalnya ini selamat datang di Science Blog ya. Kita jadikan judul di atas, kita copy, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita update ya. Jadi karena kemarin nggak ada judulnya, kita kasih judul, kemudian kita update. Nah, setelah diupdate, kita mencoba untuk melihat updatean. Nah, ini kan belum ada judulnya. Sekarang kita lihat updateannya dengan alamat sciencebook.blogspot.com. Ini juga alamat ini harus kita ingat. Nah, kalau sudah, nah ini ada judulnya di sini ya. Pada Maret tanggal 6 2021 itu postingan pertama. Berikutnya kita akan mencoba membuat postingan kedua dan ketiga dan seterusnya ya. Ini baru postingan pertama. Untuk menambah postingan, kita klik di sini new post.
new post berarti postingan baru, kita tulis judulnya. Nah, judulnya apa? Misalnya interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ini judulnya. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan materi yang akan diupload ya. Nah, kita kebetulan saya sudah mempersiapkan, makanya kita tinggal copy dan paste. Nah, ini copy paste sampai komponen-komponen. Nah, kita klik copy, kemudian kita masuk lagi ke account tadi ya. Kemudian kita pastekan di sini. Paste. Nah, maka sudah ada tulisannya. Ini postingannya ini. Nah, kita akan memasukkan gambar atau insert page insert image. Nah, kita klik di sini. Insert image yang akan kita masukkan bisa dari foto, blogger atau by URL. Berarti link ini. Nah, kita masuk karena kita sudah mempersiapkan, kita masuk upload lewat komputer. Klik. Kemudian di sini ada choose file ya. Kita klik lagi. Maka kita akan mencari file yang akan kita upload berupa gambar. Nah, ini. Klik. Nah, otomatis proses sedang mengupload ya. Sudah ada gambarnya, kita select. Nah, ini gambarnya di sini. Kemudian kita letakkan, jangan di tengah, ini di tengah, di atas kita letakkan di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita publish. Kemudian klik confirm. Nah, ini berarti sudah dipublish ya. Kita tinggal melihat. Nah, ini sudah ada dua postingan. Kita coba klik hasilnya dengan alamat yang sama. Nah, ini postingan kedua. Ini postingan pertama sudah seperti ini ya. Kenapa ini? Ini postingan awal itu seperti ini. Tetapi di sini ada posting komentar. Jadi pembaca blog ini yang mau berkomentar atau mau memberikan kritik dan saran itu kliknya di sini. Ya, klik, nanti bisa dituliskan komentar atau kritik. Nah, ini. Nah, ini tampilan ketika kita buka itu semuanya seperti ini. Karena apa? Template yang kita ambil itu template gelap. Nah, tulisan seperti ini. Ini kan agak kurang bagus ya. Nanti ke depan kita akan merubah template dengan template yang lebih menarik dan profesional. Oke, kita kembali. Nah, ini ada baca selengkapnya. Ini kan tadi yang kita upload kan tulisannya banyak, tetapi yang terlihat hanya gambar yang besar sama tulisan segini. Kita klik bisa di sini untuk melihat tulisan secara keseluruhan. Nah, tadi seperti ini. Jadi ada baca selengkapnya. Kemudian ketika tulisan ini menarik ya bagi pembaca, akan di-share atau kita sendiri akan meng-share ke Facebook misalnya. Klik di sini. Nanti ada klik Facebook atau Twitter, Pinterest atau email. Jadi tinggal klik di sini, nanti akan ada pada beranda Facebook. Lanjut, kita akan mencoba posting berikutnya, new post lagi. Nah, supaya ada beberapa postingan sehingga kita akan melihat ya tidak hanya satu posting tapi beberapa posting. Makanya kita akan mencoba ya posting berikutnya. Misalnya yang kedua, Tata Surya. Ini kita ambil judul, kemudian kita coba meng-share ya. Meng-share apa istilahnya tadi yang kita buat, yang kita siapkan, kita kopikan. Nah, ini masih ada sebenarnya ya. Nah, ini kita klik sampai matahari dan bagian-bagiannya. Kita klik di sini, ini postingan ketiganya. Kembali kita menuju ke blogger, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian kita akan meletakkan gambar, karena ini langsung ke matahari, kita coba letakkan gambar tentang matahari. Ini juga sudah saya siapkan. Jadi sahabat, ketika mau mengupload gambar ya, gambar-gambar yang bagus itu kita cari dulu, kemudian kita siapkan. Kita lebih baik upload dari komputer karena kita juga diberi space yang cukup besar ya. Nah, ini matahari.
Atau ketika ini kita cancel, nggak apa-apa, kita cancel tapi kita masukkan gambar yang misalnya salah. Jadi sebelum kita select ya, kita upload, kita gambarnya salah, nah, kita bisa menghapusnya atau meng-cancel. Kita cari gambar yang sistem tata surya. Nah, kita klik di sini. Nah, nanti gambarnya di sini. Tata surya kan ada matahari beserta planetnya ya. Kita klik, select. Kemudian kita letakkan di samping ya. Kemudian kita beresi. Nah, kemudian kita publish. Jadi kita mencoba berlatih untuk mengupload dulu. Nah, ini tadi tulisannya, nah kita lihat dulu. Jadi postingan ketiga ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Kemudian baca selengkapnya. Nah, ini mataharinya kan di sini. Kita bisa mengedit, ya. Mengedit di sini. Klik, kemudian di sini langsung kita bisa mengeditnya. Nah, ini kita klik di sini pada tulisan ini ya, matahari ya. Kita enter. Atau kita bisa memperkecil gambar. Kita perkecil, ini tinggal klik, kemudian kita klik tekan geser. Jadi seperti ini. Nah, maka kita update. Setelah terupdate, maka kita akan melihat hasil yang berbeda. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Oke, jadi kita sudah memiliki 3 postingan. 3 postingan ya. Kita coba tambah lagi 1 postingan supaya ada 4. Ini saya lakukan ini agar kita tahu cara mengepost itu seperti ini. Klik pada new post ya. Kemudian keluar dialog box nanti seperti ini. Di atas kita tulis judul, misalnya bumi dan planet ya. Bumi dan planet atau planet saja, karena ini bumi juga planet ya. Planet. Kemudian kita klik di sini, tentu kita harus ke apa istilahnya, ke tempat yang sudah kita siapkan, ke materi yang sudah kita siapkan. Kemudian kita masuk lagi ke Blogger, kemudian kita paste. Nah, kemudian kita misalnya mau memberikan gambar ya, kita klik insert. Ini supaya kita terbiasa ketika memposting. Choose file, kemudian pilih file yang sudah disiapkan. Nah, ini planet. Proses sudah, tinggal select, maka letaknya di tengah ya. Kita kasih di pinggir biar kelihatan bagus. Nah, kita rubah ini. Atau kita perkecil gambarnya, bisa diklik, kemudian kemudian publish, confirm. Oke, sekarang kita sudah punya 4 postingan. Kita cek di sini ada 4 postingan. Nah, ini seperti ini. Ini tampilan blog yang kita miliki. Kita belum meletakkan di sini header ya. Sama di sini navbar, ini baru ada home. Oke, sahabat Pro Channel dimanapun berada, kita akan mengganti atau menambah gambar pada header ya di sini. Sama yang kedua, kita akan memasukkan navbar atau navigator bar, misalnya home dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke tempat kita tadi ya, akun blogernya. Kemudian kita klik pada layout ya. Layout nanti di sini ada sidebar top. Berarti kalau pada contoh yang pertama itu di sini nih.
top paling atas ini sidebar, ada home, ada madrasah dan lain sebagainya. Kemudian ada search ya, pencarian top. Berarti kita sudah ada di sini nih. Ini kolom pencarian. Jadi siapa saja bisa mencari apa yang ada di blog ini, artikel misalnya dan lain sebagainya. Kemudian sidebar bottom, berarti ini sidebar yang ada di paling bawah ini di sini. Oke. Nah, kita fokus langsung ke header aja. Kita akan merubah header yang kita miliki. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan gambar header. Kita klik di sini, ini tanda pensil ini ya, klik. Kemudian di sini kita tetap ada tulisan science blog, kemudian blog ini dan lain sebagainya. Nah, di sini ada choose file. Klik choose file untuk meletakkan gambar sidebar yang kita miliki. Misalnya ini, saya sudah menyiapkan, sudah menemukan yang ada di sini ya. Nah, ini klik ini. Nah, ini ada behind title and deskripsi. Berarti di sini di bawah gambar ini, di bawah tulisan tadi blog, science blog, nah, atau instead title atau have. Nah, kita silakan nanti dikembangkan satu persatu. Kita dulu yang pakai yang ini. Kemudian setelah ini sudah masuk, nanti kita save ya. Kita save. Nah, sudah masuk, berarti tinggal kita checking headernya sudah masuk apa belum. Kita klik ya. Nah, ternyata di sini headernya hanya seperti ini, ada tulisan science blog ya di depan. Nah, kenapa gambarnya kecil? Karena kita men-settingnya tidak pas. Kita klik di sini lagi pada header pensil ini. Nah, di sini kita klik pada have description place ya. Oke, kita save. Nah, kita coba cek lagi. Nah, sudah pas. Pasnya harusnya ini ada ke bawah ini ya. Nah, ininya kurang banyak ini. Apa istilahnya, deskripsi blog. Ini headernya berarti. Jadi seperti ini. Kalau kita melihat header, nah, sudah. Paling tidak kita sudah punya header, kita sudah berlatih mengupload sampai 3 kali ya, 3 tambah 3. Kemudian kita letakkan navbarnya. Oke, sekarang kita akan menambah navbar ya. Jadi tidak hanya home ya, kita tambahkan. Nah, untuk menambah navbar ini kita masuk tetap ke layout ya. Kemudian kita cari di sini ada page list top. Nah, kita klik di sini. Di sini sudah ada home atau beranda ya. Kita di sini akan melihat, nah, ini select all berarti beranda. Kemudian kita tambah lagi selain home atau beranda ya. Kita cari misalnya karyaku. Nah, kita klik di sini yang kedua. Nah, karyaku. Kemudian kita coba cek lagi, tambah lagi ya. Tambah lagi. Berikutnya add link ya berarti ya. Atau kita misalnya ini Kemenag RI. Nah, maka di sini kita harus meletakkan linknya. Nah, berarti ini juga harus dipersiapkan, Kemenag RI Go.id. Nah, kalau kita masih samar-samar, kita coba Kemenag RI. Ini websitenya. Kita klik, kemudian kita akan mengcopy URL-nya, alamatnya. Nah, di sini klik di sini, maka akan kita masukkan di sini ya, pada page list. Nah, ini Kemenag pas. Nah, save link, kemudian save. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat hasil yang kita buat pada navbar ya.
sudah ada karyaku, sudah ada Kemenak RI. Ketika kita klik di sini, otomatis akan mengelink ke website Kemenak. Oke, kita tambah lagi misalnya selain Kemenak RI, kita kasih add link misalnya Kanwil, misalnya ya Kanwil Jateng. Ini juga kita akan mencari alamat website dari Kemenak Jateng. Nah, ini di sini Kemenak Jateng. Kemudian kita copy ya, kita copy, kemudian kita paste di sini pada page list Kanwil Jateng ya, maka di sini kita kopikan. Nah, URL yang kita tambahkan pada navbar ini berfungsi untuk melayani para pembaca untuk melihat website-website lain selain apa yang kita miliki. Jadi ini akan mengelink. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pada hasilnya, nah ini sudah ada karyaku Kemenak RI ya, ketika kita klik tadi langsung ya. Demikian juga untuk yang kedua ya, Kanwil Jateng dan seterusnya. Nah, ini yang namanya navbar yang fungsinya mempermudah kita menemukan website yang kita tuju yang berkenaan atau berkaitan dengan website atau blog yang kita miliki. Nah, ini saja barangkali pertemuan atau tutorial video kedua ini hanya menambah postingan ya, upload postingan tadi dari 1 menjadi 4, kemudian mengganti header ya, memasukkan image pada header, kemudian membuat atau menambah navbar. Nah, kalau sidebar ini kita klik di sini, ini yang namanya sidebar. Tapi di sini pada template ini disembunyikan. Tapi kita nanti ke depan akan mencoba merubah template supaya lebih menarik dan profesional seperti ini. Ini kan navbarnya ada link ke bawahnya. Nah, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.